Selamat pagi adik-adik. Selamat berkumpul kembali di ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna pada tanggal 24 Januari 2021 ini. Kiranya adik layan semua tetap diberkati Tuhan, tetap disertai dalam kasih setianya. Kakak undang adik layan berdiri. Mari kita menyanyi dari Mas Persekutuan Taruna. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, taruna harapan negeri. Kita akan memasuki lagu pembukaan. Mari kita menyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 33, ayatnya yang pertama, terpujilah Allah, hikmatnya besar. Sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah kita, mari kita satu di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan dalam ibadah Rakat PT melalui kanal YouTube ini Tuhan. Biarpun kami tidak bisa bertatap muka langsung Tuhan, tetapi persekutuan dengan-Mu tidak akan terputus Tuhan, dan tetap tersambung Tuhan dalam keadaan apapun Tuhan. Meskipun dalam keadaan pandemik, Engkau tetap menyertai kami Tuhan di awal tahun 2021 ini Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah ibadah ini Tuhan, sertailah Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tak lupa hamba-Mu berdoa untuk Kak Lina Tuhan, yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu Tuhan, sehingga mengena di hati kami, mengena di hati adik layan yang akan mendengarkannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur yang akan diambil dari Mazmur pasal 33 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-22. Kita membaca layaknya kita membaca Mazmur. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan,
Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami. Seperti kami berharap kepadamu. Demikian pembacaan Mazmur. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Muda Mudi nomor 126, Masukilah. Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa, meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk menaikkan puji dan hormat kami ya Tuhan untuk padamu. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati setiap hati dan pikiran kami, biarlah apa yang kami dengarkan nantinya dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Berkati hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman, biarlah dapat bertutur kata turut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai yang keempat. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perhatikanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, adik-adik, ketika adanya bencana, ketika adanya musibah yang terjadi, apa yang adik-adik pikirkan? Terlebih lagi, 2 minggu terakhir ini, bencana seakan terus datang di dalam dunia ini, terutama di Indonesia. Mulai dari COVID-19 yang tidak kunjung usai, sehingga kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru, melakukan pembelajaran dengan jarak jauh, pesawat jatuh, lalu gempa bumi, tanah longsor, dan banjir di mana-mana. Apa yang adik-adik pikirkan? Kalau kita cari searching di internet, pastinya banyak berbagai jawaban yang muncul. Kenapa bencana itu bisa terjadi? Ada yang mengatakan kalau bencana itu datang karena ya memang bumi ini sudah tua, dunia ini sudah tua. Makanya banyak terjadi bencana di mana-mana. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Karena Tuhan menghendaki, maka terjadilah ini, suatu bencana. Ada juga karena ya ini memang alamnya alam gitu.
ya memang prosesnya alam berikan kepada kita. Ada konsekuensinya. Adanya gunung meletus karena adanya tekanan dari magma itu sehingga terdorong keluar. Adanya gempa bumi, adanya pergerakan dari dasar bumi yang sehingga memunculkan getaran yang menyebabkan gempa bumi. Begitupun sebagainya. Nah, tetapi dari bencana-bencana ini, bukankah Tuhan itu Maha Kasih? Dia juga menghendaki kita untuk terjadi. Tuhan juga menciptakan gravitasi bumi, sehingga kita juga dapat berjalan, kita tidak melayang-melayang, kita dapat mengendarai sebuah motor, kita dapat tidur dengan nyenyak, tetapi dengan adanya gravitasi kita juga dapat jatuh. Terutama juga kemarin kita mendengarkan pesawat jatuh juga karena adanya gaya gravitasi yang akibat dari gaya gravitasi itu pesawat bisa jatuh. Belum lagi kalau ada human error. Itu juga tandanya Tuhan menghendaki itu terjadi. Bukan berarti Tuhan menghendaki itu, Tuhan merancangkan suatu rancangan yang kecelakaan. Tetapi itu adalah rancangan kecil dari sebuah rancangan yang telah Tuhan buat ke depannya nanti. Nah, apapun yang terjadi pasti Tuhan kehendaki. Begitu juga dengan pembacaan kita pada hari ini, di mana Tuhan juga menghendaki orang penyakit kusta itu menjadi tahir. Nah, kalau pada saat itu orang yang memiliki penyakit kusta itu adalah orang yang disingkirkan dari kehidupan masyarakat. Dia dikucilkan karena dianggap kalau memiliki penyakit kusta itu mereka berdosa, mereka kena kutukan dari Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh penyakit kusta ini ketika Tuhan Yesus turun dari bukit, dia mengatakan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia tidak memaksa Tuhan untuk, Tuhan pokoknya Tuhan harus mentahirkan aku, karena aku telah sakit kusta. Aku disindir orang, dikucilkan oleh orang pada saat itu, tetapi tidak. Tapi orang yang punya penyakit kusta itu mengatakan jika Tuhan mau, kita dapat garis bawahi bahwa jika Tuhan mau berarti dia meminta tolong kepada Tuhan. Jika Tuhan menghendaki ya Tuhan mentahirkan orang itu. Tetapi ketika tidak, ya sudah gitu. Seringkali kita dalam kehidupan kita juga tanpa kita sadari, kita kadang malah kita yang mengatur Tuhan. Kita maunya Tuhan pokoknya harus begini, Tuhan pokoknya harus begitu. Tanpa kita sadari kita malah mengatur Tuhan. Tuhan punya rencananya sendiri. Terkadang apa yang kita pikirkan juga tidak sama dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Kadang yang baik menurut kita tidak baik untuk Tuhan. Nah, oleh karena itu kita kembali diingatkan dari pembacaan kita pagi hari ini, di mana kita juga meminta Tuhan, minta pertolongan Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan adik-adik. Jangan kita juga malah menyuruh-nyuruh Tuhan. Tuhan, saya mau gitu. Tuhan tolong gitu. Jadi kita tidak usah, Tuhan pokoknya saya mau ini, Tuhan pokoknya saya mau handphone baru, Tuhan pokoknya saya pengen motor baru, Tuhan pokoknya saya pengen jalan-jalan. Bukankah itu Tuhan tidak kehendaki? Tetapi biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan ya terjadilah. Tuhan memiliki grand design dalam kehidupan kita. Kita hanya mengikuti grand design yang dimiliki Tuhan, bukan yang kita miliki, sesuai dengan idealnya kita. Tetapi sesuai dengan idealnya apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Biarlah hidup kita selalu memancarkan sinar Tuhan dimanapun kita berada. Ingat bahwa Tuhan memiliki grand design-nya dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu mengatur Tuhan karena Tuhan lebih besar daripada kita. Sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia kerjakan untuk dalam kehidupan kita. Hari lepas hari. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya, amin.
selamat aku berserah. Adik-adik, mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, kembali lagi ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk menaikkan permohonan doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkan, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami menjadi taruna-taruna-Mu yang selalu mengandalkan Engkau dan memohon pertolongan dari Engkau. Biarlah Engkau juga bercampur tangan dalam setiap langkah kehidupan anak-anak tarunamu ini dimanapun mereka berada. Kami yakin dan percaya pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Berkati juga studi yang sedang mereka tempuh, kiranya Engkau memberkati mereka dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Kami tahu ya Tuhan bahwa ini sesuatu yang tidak mudah, tetapi biarlah Engkau yang memampukan mereka untuk dapat melaluinya dengan baik. Berkati juga orang tua yang mendampingi mereka, kiranya Engkau memberkati mereka, berikanlah mereka selalu kesabaran dalam mendampingi dan mengajar anak-anak tarunamu ini untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi ya Tuhan. Berkati juga orang tua dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap pergumulan yang ada, dalam setiap ikatan setiap saudara dan saudara, kiranya Engkau memberkati ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, terutama GPIB Bukit Harapan Surabaya. Kiranya Engkau memberkati setiap tata pelayanan yang ada. Engkau juga memberkati setiap orang yang terlibat dalam pelayanan, dari KMJ hingga jemaat yang turut campur tangan dalam penyebaran kasih-Mu. Kiranya Engkau memberkati mereka, biarlah mereka Engkau pakai lebih hari lebih heran lagi ya Tuhan. Berkati juga setiap proses pembangunan yang ada, kiranya Engkau memberkati, biarlah proses pembangunan yang ada dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah Engkau tentukan ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini di tengah-tengah situasi seperti ini. Kiranya Engkau memberkati setiap aparat yang terlibat, setiap petugas-petugas yang ada, setiap pemerintah, orang-orang yang duduk di bangku pemerintahan, kiranya Engkau memberkati. Kami yakin dan percaya Engkau yang menempatkan mereka di bangku pemerintahan dan di bangku aparat. Engkau juga yang memampukan mereka untuk dapat memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Berkati setiap keamanan, ketentraman yang ada, kiranya Engkau memberkati juga di tengah-tengah situasi ini. Dan beberapa minggu ini banyak terjadi bencana dan musibah ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap orang yang sedang berduka, Engkau memberkati setiap keluarga yang ditinggalkan, Engkau memberkati setiap sanak saudara yang masih belum ketemu. Kiranya Engkau memberkati mereka, biarlah dalam setiap kedukaan Engkau hadir di tengah-tengah mereka, menghibur mereka yang sedang berduka. Kami yakin dan percaya pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat nats Alkitab dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18 yang mengatakan,
mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebelum kita memberikan persembahan, adik-adik dapat menyerahkan persembahan ke gereja dengan cara ditransfer ke nomor rekening gereja, atau bisa dititipkan ke orang tua dan digabungkan di amplop di ibadah hari Minggu keluarga. Kita akan menyanyi lagu persembahan kita dari Kidung Muda Mudi nomor 92 bait 1 hingga bait kedua. Kita menaburkan biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Adik-adik, mari kita doakan persembahan kita melalui doa ucapan syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Siapakah kami yang dapat memberikan persembahan sukarela seperti ini Tuhan? Ini semua karena kebaikan, karena kemurahan hati-Mu Tuhan yang tercurah atas hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan yang kami berikan ini Tuhan berguna bagi pelayanan di gereja kami Tuhan, dan juga di berkat PT Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah ungkapan syukur kami. Amin. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Adik-adik, saat ini terimalah berkat. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Agung, kiranya Engkau memberkati setiap adik-adikmu pada saat ini dan seterusnya dalam setiap pergumulan hidup, dalam setiap langkah hidup mereka, dalam setiap studi mereka, dalam setiap kehidupan bersama dengan teman-teman, kehidupan bersama dengan keluarga, mulai dari saat ini hingga sampai selama-lamanya.